Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Najira Adipura dengan nomor NPM 714230025 dari program studi D4 Teknik Informatika kelas 2A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma Decrease and Conquer. Algoritma Decrease and Conquer adalah pendekatan yang menyelesaikan masalah dengan mengurangi ukuran masalah secara bertahap hingga mencapai kondisi dasar yang dapat diselesaikan langsung. Pada setiap langkahnya, masalah dibagi menjadi submasalah yang lebih kecil dan solusi dari submasalah tersebut langsung digunakan untuk menghasilkan solusi masalah utama. Pendekatan ini dapat diterapkan secara rekursif dengan memanggil dirinya sendiri atau iteratif dengan menggunakan perulangan tergantung pada kebutuhan implementasi. Lalu karakteristik algoritma Decrease and Conquer. Di sini memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakan dari teknik desain algoritma lainnya. Ada 4, yaitu pertama, mengurangi ukuran masalah, kedua, memproses satu submasalah, ketiga, tidak memiliki tahap combine, keempat, bisa rekursif atau iteratif. Dan selanjutnya ada 3 varian Decrease and Conquer, yaitu pertama, Decrease by constant, yaitu ukuran instan persoalan direduksi sebesar konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Biasanya konstanta sama dengan 1. Kedua, decrease by a constant factor. Ukuran instan persoalan direduksi sebesar faktor konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Biasanya faktor konstanta sama dengan 2. 3. Decrease by a variable size. Ukuran instan persoalan direduksi bervariasi pada setiap iterasi algoritma. Selanjutnya, aplikasi atau website yang menggunakan Decrease and Conquer. Di sini ada 2, yaitu yang pertama pencarian biner atau binary search. Lalu ada aplikasi atau websitenya seperti Google Search, Wikipedia, dan GitHub. Kedua yaitu selection sort. Di sini ada aplikasi kecil, yaitu yang digunakan untuk mengelola data kecil atau hampir terurut. Lalu ada platform pembelajaran. Website seperti Khan Academic atau Kode Akademik menggunakan selection sort untuk mengajarkan konsep dasar algoritma dalam pengajaran algoritma. Selanjutnya, maksimal data yang dapat ditangani oleh algoritma Decrease and Conquer. Algoritma Decrease and Conquer memiliki efisiensi yang sangat bergantung pada kompleksitas waktu dan bagaimana algoritma tersebut menangani masalah dengan data yang besar. Setiap algoritma memiliki prinsip ini akan mengurangi ukuran masalah secara bertahap hingga menjadi kecil dan dapat diselesaikan secara langsung. Namun efisiensi pengurutan dan pencarian data pada skala besar sangat bergantung pada kompleksitas waktu yang dimiliki algoritma tersebut. Kompleksitas waktu dan efisiensi yaitu seperti ada binary search yang sangat efisien pada dataset besar. Contoh, dengan N sama dengan 10 juta hanya membutuhkan sekitar 24 langkah. Lalu yang B atau yang kedua yaitu selection sort, kurang efisien untuk data besar karena kompleksitas kuadratik. Contohnya untuk N sama dengan 10.000 membutuhkan sekitar 100 juta langkah. Lalu selanjutnya bahasa pemrograman optimal untuk algoritma Decrease and Conquer. Pada bahasa pemrograman ini saya menuliskan list bahasa pemrogramannya. Yang
bisa terlihat kelebihan, kekurangan, dan cocok untuk. Lalu contoh algoritma dan alasannya yaitu seperti berikut ini. Yang pertama, Python, kelebihannya sintaks sederhana, mendukung rekursi dengan mudah, ideal untuk eksperimen algoritma. Kekurangannya penggunaan memori tinggi, kurang optimal untuk dataset besar, cocok untuk studi akademik, informasi cepat. Lalu contoh algoritma dan alasannya seperti binary search dan insertion search, yaitu implementasi mudah dengan sintak yang ringkas dan mendukung rekursi alami. Lalu yang kedua ada bahasa pemrograman C atau C++ dengan kelebihan eksekusi cepat, efisien dalam pengelolaan memori, cocok untuk dataset besar. Kekurangannya implementasi lebih kompleks dibandingkan Python. Lalu cocok untuk sistem dengan kebutuhan performa tinggi. Lalu ada contoh algoritma dan alasannya yaitu selection sort dan help sort. Yaitu C++ sangat efisien untuk pengelolaan data skala besar karena akses memori langsung dan efisiensi struktur data. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahasa Java. Kelebihannya mendukung rekursif dengan baik, memiliki garbage collection untuk manajemen memori. Kekurangannya overheat dari JVM, lebih lambat dibandingkan C++. Lalu cocok untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Lalu contoh algoritma dan alasannya yaitu binary search dan help sort, yaitu Java cocok untuk pencarian dan pengurutan dalam aplikasi enterprise karena fleksibilitas dan dukungan OOP. Terakhir yang keempat, bahasa JavaScript. Kelebihannya dapat digunakan untuk pengelolaan data di sisi klien, mendukung rekursi. Kekurangannya tidak optimal untuk rekursi dalam jumlah besar karena batasan call stack. Cocok untuk aplikasi berbasis website. Lalu contoh algoritma dan alasannya yaitu binary search di browser. JavaScript bisa digunakan untuk pencarian data langsung dalam aplikasi berbasis web. Next, selanjutnya implementasi selection sort. Cara kerjanya, selection sort mencari elemen terkecil dari array dan menempatkan di posisi yang benar dengan menukar elemen tersebut. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh array terurut. Misalnya pada gambar ini, misalkan tabel A berisi elemen-elemen berikut, yaitu ada 4, 12, 3, 9, 1, 21, 5, 2. Langkah-langkah pengurutan selection sortnya yaitu diselesaikan secara satu persatu. Dan di sini kita salah satu contohnya mengurutkan dari angka tersebut di sini dari angka yang terkecil hingga terbesar. Jadi menyelesaikannya dengan cara melakukan pengecekan dulu satu persatu. Dari sini mana yang paling kecilnya, misalkan di sini 1, tuliskan 1, lalu selanjutnya next dicari lagi dan yang paling kecil 2 hingga seterusnya hingga selesai. Lalu implementasi selection sort dalam Python. Berikut ini adalah contoh implementasi selection sort yang saya tulis dalam bahasa pemrograman Python. Dan hasil outputnya seperti berikut ini. Dengan memasukkan jumlah elemen arraynya, misalkan saya ada 8, lalu memasukkan elemennya ada 8, lalu otomatis mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar seperti berikut ini. Lalu implementasi binary search. Cara kerjanya binary search mencari sebuah elemen dalam array yang sudah terurut dengan cara membagikannya menjadi 2 bagian. Proses dimulai dengan membandingkan elemen tengah array dengan nilai yang dicari. Jika elemen tengah adalah nilai yang dicari, pencarian selesai.
Jika nilai yang lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke bagian kiri array. Jika lebih besar, pencarian dilanjut ke bagian kanan array. Langkah ini diulang terus hingga elemen ditemukan atau tidak ada lagi bagian array yang bisa dicari. Contoh gambarnya seperti berikut ini. Lalu implementasi selection sort dalam bahasa Python seperti berikut ini. Lalu hasil outputnya seperti berikut ini. Selanjutnya kesimpulan. Jadi pendekatan ini lebih sederhana karena hanya memproses satu sub masalah dalam setiap langkahnya tanpa perlu tahap penggabungan atau combine yang membuatnya lebih efisien untuk masalah yang dapat diselesaikan secara bertahap seperti pada algoritma selection sort dan binary search yang memiliki berbagai tingkat efisiensi bergantung pada ukuran data yang diproses. Lalu dalam implementasinya Python lebih unggul dibandingkan bahasa lain karena memiliki sintak yang sederhana dan ekspresif, dukungan rekursi yang fleksibel, struktur data bawaan yang kuat. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.